Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materinya, di mana minggu kemarin kita telah melaksanakan PS, dan hari ini kita masuk kepada topik baru, yaitu mengenai analisis variansi. Adapun tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, menuliskan ciri-ciri distribusi F dan mencari nilainya pada tabel F. Yang kedua, melakukan uji hipotesis untuk menentukan apakah variansi dari dua populasi sama. Yang ketiga, menggambarkan pendekatan ANOVA untuk menguji rata-rata sampel. Dan yang keempat adalah menyusun data ke dalam tabel ANOVA yang sesuai untuk dianalisis. Mari kita mulai. Nah, pada bab sebelumnya, kita telah belajar tentang uji hipotesis secara umum, yaitu dengan menggunakan distribusi Z dan distribusi T. Selain itu, kita juga mengadakan uji satu sisi dan dua sisi. Nah, pada bab ini, kita akan memperluas dalam uji hipotesis, yaitu dengan menggambarkan pengujian variansi, dan kemudian pengujian yang secara serempak membandingkan beberapa rata-rata untuk menentukan apakah mereka berasal dari populasi yang sama. Nah, adapun topik yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu distribusi F, yang kedua membandingkan dua variansi populasi, yang ketiga asumsi ANOVA, dan yang keempat adalah uji ANOVA. Nah, kita masuk yang pertama yaitu distribusi F. Distribusi F digunakan untuk menguji dua atau lebih populasi apakah berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Dan hal ini juga digunakan ketika kita ingin membandingkan populasi secara serempak. Perbandingan serempak dari beberapa rata-rata populasi, nah inilah yang disebut dengan analisis variansi. Adapun karakteristik dari distribusi F, yang pertama terdapat serumpuman distribusi F. Anggota tertentu dari suatu rumpun ditentukan oleh dua parameter, yaitu derajat kebebasan pada pembilang dan derajat kebebasan pada penyebut. Distribusi F bersifat kontinu. Hal ini berarti bahwa distribusinya dapat mengasumsikan sejumlah nilai tertentu di antara 0 dan positif tidak negatif. Distribusi F tidak bisa negatif, jadi nilai terkecil yang dapat diasumsikan F adalah 0. Distribusi asimetris positif. Ekor panjang distribusinya menuju ke sisi sebelah kanan. Semakin meningkatnya derajat kebebasan baik pada pembilang dan penyebut, maka distribusinya mendekati distribusi normal. Dan yang terakhir adalah distribusi asimtotik. Semakin bertambah nilai X, distribusi F semakin mendekati semu X, namun tidak pernah melingkungnya. Nah, membandingkan dua variansi populasi. Penerapan pertama distribusi F yang kita gambarkan muncul ketika kita menguji hipotesis yang variansi dari suatu populasi normal sama dengan variansi dari populasi normal lainnya. Nah, contohnya adalah dua mesin pemotong diatur untuk memproduksi batangan baja dengan panjang yang sama. Batangan tentulah harus memiliki panjang rata-rata yang sama. Kita ingin memastikan bahwa sebagai tambahan dalam memiliki panjang rata-rata yang sama, mereka juga memiliki variasi yang sama. Nah, atau contoh lainnya adalah studi oleh bagian pemasaran surat kabar menemukan bahwa pria dan wanita menghabiskan jumlah waktu per hari yang sekiranya sama untuk menjelajahi internet. Akan tetapi, laporan yang sama menunjukkan bahwa terdapat variasi yang 2 kali lebih banyak pada waktu yang dihabiskan per hari oleh pria daripada wanita. Nah, ini merupakan contoh dari membandingkan dua variasi populasi. Nah, distribusi F juga digunakan dalam menguji asumsi pada beberapa uji statistik. Distribusi F digunakan untuk menguji apakah variansi dari dua populasi normal sama. Dan terakhir, statistik uji membandingkan dua variansi itu bisa dituliskan dalam persamaan ini F sama dengan S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat. Lambang S1 kuadrat dan S2 kuadrat merupakan variansi sampel. Jika hipotesis nolnya benar, statistik ujinya mengikuti distribusi F dengan derajat kebebasan N1 dikurang 1 dan N2 dikurang 1.
Untuk mengurangi ukuran tabel nilai kritisnya, variasi sampel yang lebih besar diletakkan dalam pembilang, sehingga rasio F tabel selalu lebih besar dari 1. Nah, nilai kritis F pada uji dua sisi diperoleh dengan membagi tingkat signifikansinya dalam bentuk setengah, dan kemudian lihatlah pada derajat pembahasan yang sesuai. Nah, berarti dari sini kita nanti akan melihat tabel F. Dan untuk tabel F, itu nanti akan Ibu lampirkan atau akan Ibu kirimkan melalui Google Classroom. Akan diperhatikan. Nah, ini adalah contoh soal. Ini contoh soalnya Ibu ambil di buku, ya, masih di buku yang kemarin, tapi ini edisi yang kedua. Ini foto saja, biar lebih jelas melihatnya. Nah, di sini diberikan sebuah contoh di mana Lemars Lehman menawarkan layanan limousine dari aula kota di Toledo, Ohio, hingga bandara metro di Detroit. Nah, rute pertama itu melalui US 25 dan rute yang keduanya I75. Nah, ia ingin mengamati waktu yang diperlukan untuk berkendara ke bandara menggunakan masing-masing rute. Nah, ia mengumpulkan data sampel yang dilaporkan dalam menit, kemudian menggunakan tingkat signifikansi 0,1. Dan pertanyaannya itu adalah, apakah terdapat perbedaan pada waktu berkendara dalam kedua rute tersebut? Nah, bisa dilihat di sana rute S25 dan rute Interstate 75. Nah, rata-rata waktu berkendara melalui kedua rute hampir sama. Nah, rata-rata waktunya 58,29 menit bagi rute US 25 dan 59,0 menit melalui rute I75. Nah, tetapi dalam mengevaluasi waktu perjalanan, Lemars juga peduli mengenai variasi pada waktu perjalanan. Nah, langkah pertama adalah menghitung variasi kedua sampel. Kita akan menggunakan rumus yang telah kita pelajari tadi untuk menghitung standar deviasi sampel. Nah, untuk mendapatkan variasi sampel, kita mengkodarkan standar deviasinya. Nah, ini yang pertama tadi, menentukan rata-rata rute US 5, kemudian menentukan variasi sampelnya, nilai S. Begitu juga untuk yang I75. Tentukan nilai rata-ratanya dan tentukan nilai sampelnya. Nah, silakan diperhatikan. Nah, seperti halnya kemarin, bahwasanya dalam menyelesaikan persoalan kita terdapat 5 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu dengan menyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Nah, di sini telah dirumuskan di mana nilai dari hipotesis nol itu di mana H0-nya titik 2 sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Dan untuk H1-nya titik 2 sigma 1 kuadrat juga sama dengan sigma 2 kuadrat. Nah, berikutnya di sana juga telah dijelaskan kita mengambil tingkat signifikansinya 0,1, kemudian hasil ujinya merupakan distribusi F. Nah, untuk tahapan keempat, nilai kritis diperoleh dari tabel dari distribusi F. Nah, karena kita sedang menggunakan uji dua sisi, tingkat signifikansi tabel adalah 0,05 ya. Nah, signifikansi tadi 0,1 ditambah 2. Nah, terdapat N1 dikurang 1, N1-nya ada 7, bilang waktu dapat 6, derajat kebebasan 9, dan N2 dikurang 1, 8 dikurang 1 sama dengan 7. Ini merupakan derajat kebebasan pada penyebut. Nah, untuk menemukan nilai kritisnya, nah, kita lihat secara mendasar di sepanjang bagian tabel F. Pada tingkat signifikansi 0,05. Untuk 6 derajat kebebasan sebagai pembilangnya, lalu turunkan kolom itu hingga nilai kritisnya menghadap 7 derajat kebebasan sebagai pembilangnya. Nah, nilai kritisnya ini adalah 3,87. Dengan demikian, kaidah keputusannya adalah menolak hipotesis 0 jika
jika rasio dari variansi sampel lebih dari 3,87. Nah, ini merupakan penampakan dari tabel F. Kemudian untuk tahapan yang terakhir, yaitu kita menentukan nilai F-nya, F hitungnya berapa. Nah, untuk menentukan nilai F hitungnya, yaitu S1 kuadrat dibagi dengan S2 kuadrat, atau nilainya 4,23. Nah, keputusannya adalah menolak hipotesis nol, karena nilai F statistik lebih besar dari nilai kritisnya. Kita menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan variasi waktu perjalanan di antara kedua rute tersebut. Nah, berikutnya adalah asumsi ANOVA. Pengguna lain dari distribusi F adalah teknik analisis variansi, di mana kita membandingkan rata-rata dari 3 populasi atau lebih untuk ditentukan apakah nilainya sama. Untuk menggunakan ANOVA, kita mengasumsikan berikut. Yang pertama, populasinya mengikuti distribusi normal. Yang kedua, populasinya memiliki standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga adalah populasinya saling bebas. ANOVA pertama kali dikembangkan penerapannya pada bidang pertanian. Misalnya, perlakuan mengacu pada bagaimana sepetak tanah dirawat dengan jenis pupuk tertentu. Ini merupakan contohnya saja. Nah, uji ANOVA merupakan uji rata-rata sampel melalui variansi. Nah, contohnya, seorang pengusaha keuangan daerah ingin membandingkan produktivitas yang diukur dengan jumlah pelanggan yang dilayani oleh ketiga pekerjanya. 4 hari dipilih secara acak dan jumlah pelanggan yang dilayani setiap pekerja. Nah, ini merupakan data dari 3 pekerja yang ingin diteliti. Nah, pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah pelanggan yang dilayani? Nah, untuk penyelesaiannya, nah ini gambar pertama, itu memperlihatkan bahwa populasinya mengikuti distribusi normal dan variasi pada setiap populasinya itu sama, tapi rata-rata tidak sama. Ya, rata-ratanya tidak sama, ini dari 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan gambar yang kedua, ini gambar di samping memperlihatkan bahwa populasinya sama, yaitu tidak terdapat perbedaan dalam perlakuan rata-ratanya. Populasinya juga mengikuti distribusi normal dan variasi pada setiap populasinya sama. Ya, dan ketiga, pekerja tadi memiliki nilai rata-rata yang sama. Nah, asumsi pada ANOVA yaitu standar deviasi dari berbagai populasi normal harus sama. Kita mengambil manfaat dari persyaratan ini pada uji ANOVA. Dasar strateginya adalah memperkirakan variasi populasi, standar deviasi kuadrat. Kemudian mencari rasio dari kedua perkiraan ini. Jika rasio berkisar 1, maka secara logika kedua perkiraannya sama dan menyimpulkan rata-rata populasinya sama. Jika rasionya agak berbeda dari 1, maka kita menyimpulkan rata-rata populasinya tidak sama. Nah, berdasarkan contoh sebelumnya, ya, contoh yang tadi, 3 pekerja tadi, pengajar ingin menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata jumlah pelanggan yang dilayani. Untuk memulai, kita harus menentukan rata-rata dari 12 pengamatan, yaitu kita dapatkan 58 yang diperoleh dari 55 tambah 54 ditambah dan seterusnya sampai 48 dibagi dengan 12. Selanjutnya, kita menentukan nilai variasi total, yaitu selisih antara suatu nilai dengan rata-rata. Keseluruhan setiap nilai selisihnya dikuadratkan. Selanjutnya, menentukan variasi perlakuan, yaitu penjumlahan kuadrat selisih antara tiap rata perlakuan dengan rata-rata besar atau rata-rata keseluruhan. Berikutnya, variasi acak, yaitu penjumlahan kuadrat selisih antara tiap pengamatan dengan rata-rata perlakuannya. Nah, selanjutnya kita menentukan selisih uji, yaitu merupakan rasio dari dua perkiraan variansi populasinya menggunakan persamaan berikut. F sama dengan perkiraan variansi populasi berdasarkan perbedaan antara rata-rata sampel dibagi dengan perkiraan variansi populasi berdasarkan variasi dalam sampel. Nah, ini dia hasil perhitungan dari contoh sebelumnya. Ada variasi total jumlahnya 1082, variasi perlakuan 962 dan variasi acak 90. Sehingga nilai F-nya adalah 49,6. Nah, ini merupakan contoh soal untuk uji ANOVA. Nah, silakan dibaca dan diamati. Semoga bisa dibaca ya.
Nah, untuk latihannya silakan kerjakan nomor 4 pada halaman 7 dan nomor 10 pada halaman 16. Semuanya pada memiliki buku kan? Baik, berarti sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.